Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pembelajaran 1. Apa saja yang akan kita pelajari? Ini dia. Yang pertama, mengetahui perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, dapat menentukan hasil penjumlahan. Dan yang ketiga, mengetahui dinamika gerak tari. Ayo belajar. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Mari kita bahas bersama-sama. Pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, dan keturunan dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan manusia, yaitu yang pertama, pada saat masih bayi, bayi hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, bayi tersebut akan mampu merangkak, berjalan, dan lainnya. Dan itu sudah jadi bukti bahwa bayi mengalami perkembangan. Yang kedua, saat bayi, kita tidak mampu memegang botol susu sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda tergantung makanan, kebiasaan berolahraga, dan faktor keturunan dari orang tua. Materi selanjutnya, gerakan kuat dan lemah. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Yang pertama, contohnya, lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Mendorong meja merupakan gerakan kuat karena membutuhkan tenaga lebih. Sedangkan gerak lemah yaitu seperti orang memegang kapas. Karena kapas itu ringan, jadi tidak memerlukan banyak tenaga, maka disebut gerakan lemah. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah pada saat menari. Praktekkan ya. Yang pertama, gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Yang kedua, gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Yang ketiga, gerakan tari yang ketiga yaitu rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Yang keempat, gerakan keempat yaitu gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan. Kemudian yang kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat lalu membalikkan kedua tangan dengan arah yang berbeda. Yang keenam, bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai yang kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan yang terakhir 10 jari. Coba praktikkan gerakan kuat dan lemah sesuai urutannya ya. Selanjutnya, penjumlahan bersusun. Mari kita selesaikan penjumlahan bersusun berikut ini.
Yang pertama 2653 ditambah 3302. Maka hasilnya 3 ditambah 2. 5 ditambah 0. 5, 6 ditambah 3. Berapa 6 tambah 3? 9 dan 2 ditambah 3, 5. Maka hasilnya yaitu 5955. Yang kedua, 1693 ditambah 5205, maka hasilnya 3 ditambah 5, 8. 9 ditambah 0, 9. 6 ditambah 2, 8. Dan 1 ditambah 5, 6. Maka hasilnya 6898. Yang ketiga, 1200 ditambah 2900, maka hasilnya 0 tambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 9, 11. Angka yang paling belakang ditaruh di hasil dan yang angka depan ditaruh di penyimpanan di atas. Maka 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Maka hasilnya 4100. Soal yang keempat, 2560 ditambah 3860, maka hasilnya 0 tambah 0, 0. 6 ditambah 6 berapa? 12. 2-nya ditulis, 1-nya disimpan di atas. Terus kita jumlahkan lagi, 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 8, 14. 4-nya ditulis seperti tadi, 1-nya disimpan ditaruh atas. 1 ditambah 2, 3. Dan 3 tambah 3, 6. Maka hasilnya 6420. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Yang kedua, perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Yang ketiga, dinamika adalah segala perubahan di dalam tari karena adanya variasi di dalam tarian tersebut. Dinamika di dalam tari memberi kesan bahwa tari itu menarik dan tidak membosankan. Dan yang keempat, menghitung penjumlahan dimulai dari yang paling belakang yaitu dari nilai satuannya terlebih dahulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.